Selamat datang di channel Oto Oke. Dalam video kali ini, kita akan mengulas tentang Vespa Super tahun 1978. Salah satu legenda kendaraan roda 2 yang ikonik, klasik, dan juga seksi. Ya, seksi. Sopo toy kimba iki jadi. Vespa Super merupakan varian skuter buatan Piaggio yang cukup populer di dunia, termasuk di Indonesia. Skuter yang diproduksi dalam rentan waktu tahun 1965 hingga tahun 1979 tersebut dibagi menjadi dua varian menurut kapasitas mesinnya, yaitu 125cc dengan serial rangka VNC 1T dan 150cc dengan serial rangka VBC 1T yang merupakan pengembangan dari Vespa 150 atau dengan serial rangka VBB. Vespa Super 78 bisa dikatakan generasi terakhir dari Vespa Super. Skuter ini kembali menggunakan model speedometer yang pernah digunakan Vespa Super 66. Selebihnya, tampilan fisik Vespa 78 tidak jauh beda dengan Vespa Super tahun 74. Dan jangan sampai tertukar dengan Vespa Sprint. Rupanya memang hampir sama, tapi memiliki perbedaan yang detail. Tepong kanan Super memiliki 5 garis ventilasi, sementara Sprint memiliki 6 buah ventilasi. Sementara untuk spakbor depan dan belakang juga lebih kecil, tak lain karena Vespa Super masih menggunakan ban 8 inci, sementara Vespa Sprint sudah pakai ban 10 inci. Oke, kita akan ulas satu persatu bagian pada skuter ini. Bagian kepala skuter dengan kondisi yang masih cukup bagus, meskipun banyak tambalan skotlet, ini digunakan untuk menyamarkan cat yang sudah mengelupas. Di bagian speedometer, jarumnya sudah nggak ada, kayak udah proto gitu. Beberapa tombol yang ada masih berfungsi dengan baik. Salah satunya merupakan tombol lampu yang masih cukup berfungsi dengan baik. Akan tetapi, untuk tombol klakson, ini sudah nggak berbunyi atau sudah nggak nyala lagi. Kita ke bagian spion, ini bukan merupakan spion yang original atau masih asli, melainkan ini sudah produk aftermarket. Handle rem masih original, bawaan dari pertama kali beli dulu, jadi ini Vespa tahun 1978, akan tetapi pemilik punya Vespa ini di tahun 1986. Kebagian emblem yang terpasang ini merupakan emblem yang masih original. Sementara untuk gambar Presiden Soekarno yang ada di depan ini merupakan hasil guntingan dari kalender yang ada di rumah. Lebih tepatnya, kalender bekas. Kita berlanjut ke spakbor depan, catnya masih orisinil, ada sedikit lecet-lecet pada skuter ini, yang merupakan hal wajar mengingat skuter ini masih dipakai sehari-hari, dan ada penjelasan makna dari 3 titik yang ada di spakbor ini. Titik pertama, bagian kanan ini menggambarkan sebuah kekuatan yang harus tetap ada di depan dan di baris paling depan. Bombe! 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 Titik bagian paling kiri merupakan keseimbangan yang harus tetap dimiliki sebuah sepeda motor, khususnya skuter. Sebagai gambarannya seperti ini. Sementara titik yang berada di tepat tengah dan agak besar ini merupakan lambang dari keberanian dan juga keadilan yang harus dimiliki seorang pemimpin di negara kita. Kami dulu. Tidak, Kami dulu. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca, Pak Baca Beni ini. pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini. Yang harus tetap Pak Beni, tegas saya minta memihak Anda kepada bisa dikeluarkan rakyat dari ruang paripurna. serta tidak Kalau Anda suka tidak mematikan menghentikan mikrofon. Dengar dong. Itu, Dengarkan ini. Saya ya, minta itu instruksi dia. Anda nanti setelah Saya instruksi. Itu tidak benar. Karena ini
sebenarnya hanya untuk menutup cat yang sudah keropos. Kita lanjutkan, masuk ke bagian roda depan. Seperti yang kita ketahui, Vespa Super menggunakan ring 8 inci, sementara untuk ban yang dipakai di motor ini adalah ban merek IRC dengan ukuran 350 dan untuk ringnya 8 inci. Sementara untuk ukuran ban motor ini depan dan belakang sama-sama 8 inci dengan ukuran ban sama 350. Shockbreaker bagian depan ini masih berfungsi dengan baik dan cukup bekerja dengan baik meskipun motor ini sudah berusia puluhan tahun. Kita lanjut ke bagian lantai. Beberapa bagian yang catnya sudah mengelupas sudah dilakukan penambalan menggunakan cat. Memang agak banyak. Akan tetapi, ini masih cukup baik karena hanya catnya saja yang mengelupas. Sementara bodi pada skuter ini masih sangat bagus dan belum keropos termakan usia. Tempat ban serep masih utuh, sementara untuk ban serepnya sudah nggak ada atau tidak terpasang. Kita lanjut ke bagian jok. Pada Vespa Super, jok depan dan jok belakang modelnya terpisah, karena di bagian bawah jok depan ini merupakan tempat bensin atau BBM. Dan kebetulan, jok belakangnya mungkin jatuh di jalan, ini sudah nggak ada. Oh iya, untuk jok depan motor ini sudah tidak bisa dibuka karena sudah dipatenkan. Jadi untuk mengisi bensin harus melalui celah-celah yang ada. Sulit. Tapi itulah yang harus kita hadapi di negara kita ini. Berbicara tentang Vespa, adalah sebuah mahakarya yang seksi, dan tempong inilah yang paling menjadikan Vespa ini seksi. Sekaligus kita lihat untuk bagian belakang motor ini. Jangan tanyakan lampu sein pada Vespa tua, karena ini memang tidak ada dari sononya. Hanya ada satu buah stop lamp dengan desain mengotak yang berbeda dengan versi atau generasi yang sebelumnya. Kita akan coba tunggangi skuter ini. Berada di atas Vespa menjadikan kita seperti priayi, sedikit membusungkan dada, menaikkan dagu, dan menatap sinis orang-orang yang lewat di sekitar kita. Itu merupakan gambaran dulu ketika Vespa sangat diidam-idamkan menjadi barang yang mahal. Jika sekarang naik Vespa, apalagi naik Vespa tua, rasanya seperti kita menjadi idol. Kalau nggak pernah naik Vespa, pasti rasanya akan berat sebelah. Dan Vespa nggak cocok buat kamu yang suka dengan kecepatan. Vespa enaknya ditunggangi dengan santai dan sambil menikmati perjalanan. Itulah Vespa. Secara keseluruhan, Vespa merupakan barang antik dan layak untuk menjadi koleksi. Bisa untuk menyimpan sebuah memori dan juga tampil eksentrik. Kalau menggunakan motor ini untuk harian, paling tidak, sedikit-sedikit kita harus menguasai beberapa perawatan yang biasanya dilakukan untuk Vespa, mengingat motor ini sudah berusia puluhan tahun. Demikian review kita kali ini, terus tonton kami.